Oke, coba kita jujur-jujuran sebentar. Kalian baru aja gajian, hati rasanya senang banget kan? Tapi anehnya, belum juga akhir bulan, saldo di ATM tiba-tiba udah mepet angka minimum. Padahal, perasaan kalian nggak beli barang mewah, nggak ganti handphone baru, tapi uangnya lenyap gitu aja tanpa jejak. Kalau kalian merasa lagi terjebak di siklus yang capek ini, pembahasan kita kali ini bakal jadi semacam tamparan sayang yang kalian butuhkan untuk sadar dari jebakan finansial. Coba deh renungkan pertanyaan simpel ini. Gaji kalian udah naik dari tahun lalu, tapi kok ujung-ujungnya masih bokek di akhir bulan? Jawabannya sebenarnya agak perih. Kita sering banget kemakan ilusi, ngerasa kalau gaji naik otomatis kita jadi orang kaya. Kenyataannya, gaji yang naik itu seringnya cuma jadi tiket buat naikin gaya hidup, bukan naikin kualitas finansial kalian yang sebenarnya. Nah, fenomena ini ada namanya. Dan ini yang lagi kejadian di hidup kalian. Ini disebut inflasi gaya hidup atau lifestyle inflation. Tolong diingat, ini bukan sekedar kalian lagi apes atau kebetulan banyak pengeluaran. Ini tuh penyakit finansial yang super sunyi. Sebuah sistem jebakan di mana setiap kali pemasukan kalian nambah, pengeluaran kalian otomatis ikut-ikutan naik atau bahkan malah lebih besar dari kenaikan gaji itu sendiri. Secara nggak sadar, kalian terus-terusan mengupgrade hidup cuma buat terlihat kaya, padahal aslinya kalian lagi mengerus kekayaan kalian sendiri. Kita harus paham bedanya kelihatan kaya sama kaya beneran. Zaman sekarang, budaya kita tuh lumayan toksik. Penuh banget sama validasi media sosial, dikit-dikit alasannya self-reward atau healing. Setiap weekend, nongkrong di tempat estetik dengan alasan menghargai kerja keras sendiri, padahal itu diam-diam bikin dompet menjerit. Sekarang bandingkan sama orang yang kaya beneran. Mereka santai, punya ketenangan pikiran, dan keuangannya stabil. Percaya deh, tidur nyenyak karena nggak ada cicilan itu jauh-jauh lebih berharga daripada jumlah likes di postingan Instagram kalian. Kalau kalian ngerasa tersindir, tenang, kalian nggak sendirian. Coba lihat data dari Bank Indonesia di tahun 2023 ini. Ternyata, 67% pekerja di kota besar merasa penghasilan mereka naik. Tapi lucunya, tabungan mereka malah jalan di tempat atau malah terjun bebas. Jadi kecemasan finansial yang selama ini kalian rasain diam-diam, itu nyata dan tervalidasi oleh angka. Sistem di luar sana itu memang sengaja didesain supaya kita terus jadi konsumen yang konsumtif. Terus gimana sih jebakan ini bekerja terutama buat anak muda kayak milenial dan Gen Z? Kita sebut aja ini jebakan FOMO atau Fear of Missing Out. Tanpa sadar, standar hidup kalian didikte sama apa yang lewat di timeline HP kalian. Mulai dari meeting ngopi premium yang rasanya standar tapi harganya 5 kali lipat, murni kalian gengsi sama teman kantor. Terus liburan glamping estetik yang overpriced, ganti gadget padahal yang lama masih mulus, sampai ilusi cicilan atau pay later 0% yang kerasa enteng di awal. Tapi pelan-pelan ya kick masa depan. Ini semua cuma buat jaga gengsi biar nggak dibilang kurang update. Oke, masuk ke bagian pertama, predator diam. Kita bakal ngebahas soal bocor halus dari pengeluaran kecil yang sering banget disepelehin. Gini, ibarat ember penuh air, yang bikin airnya habis itu belum tentu satu lubang gede, tapi bisa jadi ribuan lubang jarum yang netes terus-terusan. Coba perhatikan angka gede ini, 10,8 juta rupiah. Tebak, ini uang dari mana? Ini adalah total biaya dalam setahun dari kebocoran kecil senilai Rp30.000 per hari. Cuma 30.000. Otak kita tuh pinter banget meremehkan angka kecil. Tapi kalau 30.000 ini keluar setiap hari tanpa kalian sadari, dalam setahun kalian baru aja kebuang uang yang sebenarnya cukup buat beli laptop baru, modal buka usaha, atau buat investasi yang jauh lebih produktif. Mari kita bedah lebih dalam apa aja sih gigitan nyamuk finansial ini. Ada biaya admin transfer antar bank, top up e-wallet, kopi kekinian, jajanan impulsif pas lagi nunggu ojol, dan yang paling parah nih, langganan layanan digital yang udah nggak pernah kalian tonton. Banyak banget kebocoran ini berawal dari free trial 7 hari yang kalian lupa cancel, terus berubah jadi parasit finansial yang nyedot saldo kalian otomatis setiap bulan. Nah, poin pentingnya di sini adalah kalian harus berani meronsen keuangan kalian sendiri dengan super ketat. Pakai tabel simpel aja buat ngelacak pengeluaran harian. Anggap aja saya lagi jadi mentor galak kalian sekarang. Catat setiap rupiah yang keluar. Iya, termasuk uang parkir 2.000 perak. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa lihat jelas mana sih yang benar-benar kebutuhan buat bertahan hidup dan mana yang cuma kebocoran ego alias menuruti hawa nafsu sesaat. Kita harus ubah mindset ini secara radikal dari sekarang. Mayoritas orang memperlakukan uang kayak piala, dipamer-pamerin sebagai simbol status di media sosial. Itu salah besar. Uang itu alat kerja. Bayangin setiap lembar rupiah yang kalian punya itu adalah prajurit. Tugas kalian bukan mendandani prajurit itu buat dipamerin, tapi mengirim prajurit-prajurit ini ke medan perang untuk bekerja keras dan bawa pulang lebih banyak uang lagi buat kalian. Tapi kan, kalau aku mendadak irit, nanti diledek temen dibilang pelit atau lagi kere.
Kalau kalian mikir gitu, resapi deh kata-kata filsuf Aristoteles ini. Jika Anda ingin menghindari kritik, jangan katakan apapun, jangan lakukan apapun, dan jangan jadi apapun. Kalian harus berani cuek sama gengsi. Realistis aja deh, teman-teman yang nyinyirin kalian itu nggak ngebayarin makan siang kalian kan? Mereka juga nggak bantuin bayar tagihan listrik kalian. Jadi abaikan aja omongan mereka. Kita lanjut ke bagian kedua, rahasia utama. Inilah saatnya kita mengalihkan fokus ke investasi leher ke atas. Kalau kalian udah berhasil nambal bocor halus yang kita bahas tadi, kalian bakal sadar kalau ternyata ada uang sisa tiap bulannya, atau surplus cash flow. Nah, pas sudah punya sisa uang ini, tolong banget jangan langsung FOMO nyemplung ke kripto atau saham gorengan karena tergiur janji kayak mendadak. Apalagi kalau modal kalian belum seberapa. Jangan. Mendingan fokusin modal kalian buat upgrade skill yang bernilai tinggi. Contohnya, belajar video editing, mendalami dropshipping, atau affiliate marketing. Ini tuh investasi leher ke atas yang nilainya jauh lebih nyata dan bisa jadi pondasi kuat buat ngelipat gandain penghasilan utama kalian. Intinya, berhentilah membiayai gaya hidup orang lain. Berhenti bikin pemilik kafe mahal atau bos cab brand mewah makin kaya dari uang kalian. Pakai uang itu buat beli buku, ikut course online, atau nyicil alat produktif kayak laptop yang beneran bisa mengupgrade potensi pendapatan kalian. Kunci utamanya adalah hiduplah di bawah kemampuan kalian saat ini. Karena dengan begitu, kalian punya pondasi finansial buat mendanai pengembangan diri yang super vital ini. Bagian ketiga, panduan mentor. Di sesi ini, kita bakal bahas langkah-langkah praktis tanpa kompromi. Mulai dari titik ini, anggap saya sebagai mentor keuangan kalian yang paling tegas dan nggak terima alasan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah audit 30 hari. Selama sebulan penuh ke depan, wajib hukumnya mencatat setiap pengeluaran. Kelompokkan ke dalam kategori kebutuhan versus ego. Terus, tugas paling penting hari ini juga, buka mutasi rekening atau aplikasi e-wallet kalian. Cari semua langganan digital yang nyedot duit diam-diam, dan batalkan tanpa ampun layanan apapun yang nggak ngasih manfaat produktif ke hidup kalian. Langkah selanjutnya, biasakan otak kalian melewati tes brutal ini sebelum mutusin beli barang. Tanyain ini ke diri sendiri. Apakah aku butuh ini buat hidup? Apakah barang ini bisa bantu aku cari uang? Atau ini murni cuma buat pamer di story? Terus pakai konsep cost per use. Kira-kira barang ini bakal dipakai lebih dari 100 kali nggak? Karena percuma ada diskon 50% buat barang yang nggak kalian butuhin. Beli barang diskonan yang nggak penting itu sama aja kalian membuang 50% uang kalian. Bunuh ilusi mumpung diskon itu sekarang juga. Kalau kalian tipe yang impulsif, ini ada taktik sederhana tapi super ampuh. Aturan menunggu 24 jam. Tiap kali kalian ngeliat barang lucu yang pengen banget dibeli, tahan dulu. Kasih waktu persis 1 hari penuh. Taktik ini tuh efektif banget buat bikin otak kalian kelaparan dari suntikan dopamin belanja mendadak. Biasanya nih ya, setelah 24 jam berlalu, logika waras kalian bakal balik lagi. Dan rasa pengen banget itu bakal ngilang dengan sendirinya. Aturan mutlak berikutnya adalah prinsip klasik tapi jarang dipraktekin. Pay yourself first, alias bayar diri kalian duluan. Begitu notif gaji masuk, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah nunggu sisa uang di akhir bulan buat ditabung. Langsung potong 20-25% di hari itu juga dan pindahin ke rekening terpisah. Pisahin rekening itu wajib, supaya dana darurat dan dana investasi kalian aman dari tangan gatal kalian sendiri. Kalau perlu, rekening tabungan ini jangan dipakein kartu ATM atau aplikasi M-Banking sekalian, biar ribet ngambilnya. Dan dengerin peringatan keras ini baik-baik. Bunuh kebiasaan pay later kalian sekarang juga. Berutang buat beli barang konsumtif cuma demi validasi sosial itu ibarat menggali kuburan buat arus kas masa depan kalian. Kalau misal kalian kepepet dan benar-benar harus mencicil sesuatu, bikin batas maksimal 10-15% aja dari total penghasilan kalian. Dan ingat, itu murni hanya boleh dipakai untuk beli aset jangka panjang atau alat produktif. Titik. Bukan buat gaya-gayaan ngopi atau staycation. Masuk ke bagian keempat, merdeka finansial. Saatnya buang jauh-jauh gengsi palsu kalian. Terus, ngapain sih kita repot-repot berkorban dan mendisiplinkan diri sekeras ini? Jawabannya simpel, karena kita lagi mengejar sesuatu yang ukurannya jauh lebih besar dan lebih berharga dari sekedar dibilang keren sama orang-orang yang aslinya juga nggak peduli sama hidup kita. Ingat mindset ini. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kalian bisa merebahkan badan di kasur dan tidur dengan nyenyak tanpa diteror bayangan utang dan tagihan pay later. Kaya itu bukan soal tas branded yang nempel di badan, atau seberapa sering kalian nge-cafe tiap weekend. Kekayaan sejati itu justru seringnya nggak kelihatan dari luar. Dia dibangun dari rasa aman, ketenangan pikiran, dan disiplin untuk hidup di bawah kemampuan finansial kalian sendiri.
Nah, sekarang, setelah semua teori dan panduan keras ini, ujian di dunia nyata baru aja dimulai buat kalian. Saya mau menutup pembahasan ini dengan satu tantangan langsung. Coba pikirin, apa satu pengeluaran nggak berguna yang bakal langsung kalian coret dari daftar pengeluaran kalian hari ini juga. Ambil kendali penuh atas uang kalian sekarang, sebelum uang itu yang bakal terus-terusan mengendalikan hidup kalian sampai tua nanti. Keputusannya ada di tangan kalian.